tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Terima kasih Jakarta Lounge Kusik dan tentu saja untuk Jack1 Mobile dari Bank DKI. Jack1 Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari dari smartphone kita. Jack1 Mobile for your new lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali Jakarta Lounge Gerobak Kampung bersama Jack1 Mobile hadir dan tentu saja kita pada saat ini sudah berada di RW 03 Kelurahan Kayu Putih dan sudah ada bersama kita di sini Bapak Ketua RW 03 Kelurahan Kayu Putih, Bapak Lukmanul Hakim, Sarjana Hukum. Sore Bapak. Sore. Sehat Pak? Mikrofonnya boleh diangkat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW, tolong disapa dulu Pak warga-warga Pak dan juga kawan-kawan Jakarta Lounge yang sedang menyaksikan. Salam Jakarta Lounge dan salam buat warga RW 03 yang hadir pada sore hari ini. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Amin. Amin. Bapak ini kalau dilihat dari namanya saja nih sudah tertib secara aturan. Bapak Lukmanul Hakim, Sarjana Hukum. Waduh. Dan profesinya lawyer ya Pak? Lawyer. Lawyer, jadi tertib hukum Pak. Jadi Insya Allah. Insya Allah. Bapak mungkin tolong diceritakan Pak di RW 03 ini ada berapa RT Pak? RW 03 Kayu Putih, 17 RT. Banyak ya Pak? Jadi dia ada dua kategori, di lingkar dalam ini ada 15 RT, di lingkar luar ada 2 RT. Kayak jalan tol ya Pak? Ya kayak jalan tol. Lingkar luar dan lingkar luar dalam. Dan lingkar dalam. Lingkar dalam 15. 15. Lingkar luar 2 RT. 2 RT. RT 1 dan RT 17. Awal dan akhir tuh ya? Awal dan akhir. 1 dan 17 itu di luar. Luar. Total kakaknya berapa nih Pak? Kalau kakak kurang lebih ada 680 kakak. Aktif ya. Aktif ya? Aktif, 680 kakak. aktif. Wah ini gimana nih Pak? Bapak, untung Bapak lawyer ya? Jadinya paling tidak kalau ada apa bisa menertibkan RT-RT dari 1 sampai 17, bukan begitu Pak? Ya paling tidak menunjang buat kita kegiatan lingkungan, pemangkuan manah sebagai RW, sekaligus kita melakukan upaya untuk sosialisasi penegakan hukum. Sebetulnya RW ini paling ini sekali ya, pokok sekali. Betul. Kalau kita mau sosialisasi penegakan hukum. Karena apa? Karena semuanya berawal dari RT dan RW. RT dan RW. Jadi apalagi program-program pemerintah, aturan-aturan dari Pemprov itu kan semuanya serba tertulis ya Pak ya? Iya. Serba tertulis dan serba letterless ya. Letterlek Pak ya? Letterlek. Ya. Ya, jadi memang ini RW 03 ini cukup beruntung lah memiliki ketua RW yang lawyer. Karena pastinya untuk TOT-nya lebih paham dan langsung pointers nih Pak ya? Ya paling tidak kita bisa memberikan pemahaman dan sekaligus mengadvokasi bila warga berdampak ada pelanggaran hukum lingkungan maupun secara pribadi. Sekaligus juga terkadang warga konsultasi gratis. Asik, oh itu mahal loh, itu per jam loh ini hitungannya. Bukan begitu Pak? Harusnya. Harusnya, kalau secara profesional. Kalau profesional ke kantor udah ada casnya. Casnya, Iya. nah tapi khusus warga RW 03 free. Free. Nah, Iya. mau pindah nggak teman-teman ke RW 03? Loh, kalau secara jujur sih sebetulnya mau biarkan mereka nyanyi aku harus jujur. Seharusnya warga RW 03 selain bisa berkata jujur, bisa bersyukur yang sangat dalam.
Amin. Biarkan Iya. mereka juga mau mengutarakan kejujuran mereka dengan menyanyikan lagu Aku Harus Jujur. Maafkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terpikir dalam benakku tentang cinta terlarang. Selama ini ku pendam. Jangan salahkan keadaan ini sayang. Semua adalah keterbatasanku saja. Tak mampu menjadi yang kau mau. Aku mencoba dan aku tak mampu. Tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi lainku. Aku tak sanggup jadi biasa. Aku tak sanggup. Ada satu pun yang mungkin bisa terima kau seperti aku. Ku mohon jangan salahkan aku lagi. Ini aku sebenarnya. Oh, tak mampu menjadi yang kau mau. Aku mencoba dan aku tak mampu. Oh, oh, oh. Aku tak sanggup. Tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi lainku. Aku tak sanggup menjadi biasa. Aku tak sanggup. Oh, tak ada satupun yang mungkin bisa terima kau seperti aku. Ku mohon jangan salahkan aku lagi. Ini aku. Oh, 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 oh. Maafkan kali ini aku harus jujur. Yang di luar lapangan boleh lo tepuk tangan, gak apa-apa, silahkan lo. Wah. Yang mau minta foto setelah acara ini boleh ya, mumpung mereka belum terkenal.
Baiklah, kembali lagi di Jakarta Lounge Gerbang Kampung bersama dengan Bapak Lukmanul Hakim, Ketua RW 03 Kelurahan Kayu Putih. Pak, tadi saya jalan-jalan di Sekretariat RW, ada taman yang bagus, ada kolam. Nanti kita cerita soal itu, tapi sebelumnya kita saksikan dulu video dokumentasi dari RW 03. Giat-giat dari RW 03 nih Pak. Nah, boleh nggak Pak diceritakan Pak? Di situ ada kayaknya apa kegiat pilah sampahnya nih jalan banget Pak ya, pilah limbah. Ya, kalau kita untuk giat pemilahan ini, memang di awal saya jadi RW juga selalu mencanangkan itu. Cuma memang sarana dan prasarana terhadap pemilahan sampah itu yang pada saat itu tidak maksimal. Nah, menjelang RW 03 menjadi peserta proklim, giat itu semakin dikencengin. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi sampai tingkat nasional. Keren dong, wah kita tepakin dong. Tingkat nasional loh, Sampai tingkat nasional loh, bukan cuma Iya. tingkat apa-apa. Bukan hanya tingkat kota. Bukan tingkat kota, Bukan nasional. hanya tingkat provinsi, tapi sudah pada tahapan tingkat nasional. Kalau tingkat nasional otomatis itu bersaingnya dengan provinsi-provinsi lain dong Pak? Artinya kita terpilih, tapi Terpilih. ini bukan kompetisi. Oh baik. Dia bukan kompetisi, tapi terpilih menjadi RW yang punya semangat untuk mencanangkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang bagaimana mengatasi adanya cuaca yang ekstrim. Ini makanya kita banyak pohon-pohon tanaman dan lihat juga ada beberapa kolam-kolam ikan yang ada di sekitar lingkungan RW 03. Dan terakhir kalau tadi kawan-kawan melihat di samping sekretariat RW 03 itu tadinya limbah dari bangunan puskes yang ditelantarkan oleh SKPD yang terkait. Ya, sudah berapa kali kita minta untuk dibersihkan, untuk dibangun kalaupun waktu itu mau dibangun, tapi tidak ditangkapi. Nah, akhirnya puncaknya ketika COVID-19 masuk, Ya. jadi kita lagi nongkrong dengan kawan-kawan, dengan pemuda di sini, akhirnya ngobrol lepas. Ini Pak RW kita buat begini. Akhirnya tanpa ada ini kita langsung eksekusi. Langsung dibersihkan. Langsung bersih. Nah, akhirnya sampailah pada yang kita lihat ada kolam ikan, ada tanaman. Cantik Pak. Sehingga kesejukan, ketenangan kalau kita berada di posisi kolam yang sekarang ini, gemerici air ya, adanya tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan yang sejuk gitu. Ada taman. Ada taman, terpenuhi semua. Jadi semua itu walaupun stres di luar ketika lihat sesuatu yang sejuk dan indah jadinya Ada aman, hiburan. Ada hiburan. Kita bisa melihat kolam. Dilihat kolam. Dan juga anak-anak, ibu-ibu juga kalau mau nyuapin anaknya Bisa ada, di situ. bisa di sekitar situ. Tapi tetap kebersihan dijaga ya Pak Harus, ya. Harus itu. harus Itu wajib kita. tuh Pak. Harus kita canangkan. Tapi tetap itu jadi satu program Bapak bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu diterapkan di semua RT, di 17 RT Iya, ini. kita ada grup RT di lingkungan RW 03 dan itu selalu kita sampaikan. Himbauan-himbauan itu kita sampaikan untuk para ketua RT yang ada di grup kita menyampaikan kepada warganya. Dan tapi terkadang warga juga sering melakukan pelanggaran. Disetrap nggak tuh Pak? Ya kita punya konsekuensi.
Oh, ada konsekuensinya. Kalau warga buang sampah di luar dari sampah rumah tangga, kita balikan lagi ke rumahnya. Oh, dikembalikan lagi. Kembalikan ke rumahnya. Karena apa? Karena petugas sampah kita mau buang ke truk atau mau buang petugas truk nanti ke Bantar Gebang, dia kena cas. Nah, makanya kita minta warga yang dibuang itu adalah sampah rumah tangga. Adapun sampah-sampah di luar sampah rumah tangga, dia harus berkoordinasi dengan petugas kebersihan kita. Nah, ini harga mati buat kita. Wajib tuh ya. Wajib. Kalau ketahuan hukumnya. pasti kita balikin. Dikembalikan. Pasti kita kembalikan. Misalnya puing. Ya. Atau kadang-kadang maaf kasur, ya, mebel bekas dibuang. Nah, sebetulnya kan kita ada giat per 3 bulan sekali di lingkungan Kelurahan Kayu Putih ini, yang mana sampah itu dibuang apa saja. Mau ada mebel bekas, lemari bekas, kaca-kaca semua. Per 3 bulan sekali di lingkungan Kayu Putih. Nah, kebetulan nanti kita minggu ini kita kebagian, ya, RW 03 kebagian untuk giat bersama bersih-bersih lingkungan. Buang apa aja Buang boleh? apa saja boleh. Buang mantan boleh nggak Pak? Buang mantan jangan. mantan tetap jadi daftar. Yang, mantan ya. Ada yang nampung nggak buang mantan? Nah, kita juga berharap bahwa giat ini menjadi tidak hanya di lingkungan saja untuk kebersihannya, sampahnya, tapi di tingkat keaktifan pemuda, anak-anak selalu kita sapa, ya, selalu kita ajak giat bareng bersama. Kalau Mbak tadi lihat ini ada cat warna-warni, iya. Nah ini anak-anak semua nih ngerjain. Oh, kerjaan anak-anak tuh ya? ya. Kerjaan anak-anak semua kita giatkan, kita suruh mereka berkreasi, semua kita cat bersama. Jadi semuanya itu dilibatkan, diikut sertakan. Iya, karena apa? Karena saya berprinsip partisipasi aktif ini adalah hal yang utama. Bagaimana mungkin sesuatu lingkungan itu hanya giat dari para ketua RW dan ketua RT ini saja. Betul. Karena kalau tidak ada partisipasi aktif dari warga, itu sama aja nilai kosong, ya, nihil hasilnya. Betul, saya setuju. Nihil hasilnya. Nah, untuk itulah kita giat bersama. Dan memang untuk memberikan pendidikan kepada warga masyarakat, ya tidak langsung jadi. Cara komunikasinya gimana tuh Pak RW? Kita sering-sering nongkrong, ya. Kita sering-sering nongkrong, komunikasi. Nah, kita juga gerakan para Karang Taruna. Para kader Karang Taruna kita udah mulai aktif, ya, yang mungkin sudah hampir 20 tahun ke depan ini tadinya nggak aktif, ya. Tadinya vakum. Vakum. Nah, kita dalam 5 tahun ini anak-anak kita Karang Taruna alhamdulillah aktif. Sekarang aktif. Aktif, sangat aktif. Bila mana kita ada giat, kita main WA aja langsung kumpul, langsung jadi, ya. Langsung kumpul, langsung jadi. Coba kalau sekarang bisa nggak dites kalau Pak RW priwit langsung ngumpul nggak? Siapa tahu Pak. Karena tadi saya juga datang terlambat. Sebetulnya kalau kita langsung di grup kita dipanggil langsung kumpul. Salah satu di depan kita, kalau kita lihat itu adik-adik kita kan itu Karang Taruna semua itu. Ini calon-calon tuh anak disapa iya, tuh. Wah, halo. Disapa. Mbak Alicia itu. Tuh di absen tuh sama Pak RW kan. Semuanya aktif semua. Jadi kalau makanya ini perlu ada lomba nih, bagaimana sebetulnya kecintaan warga terhadap RW-nya. Coba kalau ada lomba ya Pak ya. Kalau WA doang ngumpul mah nggak oke, tapi kalau cuit langsung ngumpul, nah itu sakti. Ini kan sangat heterogen ya Pak. Iya. Lingkungan di sini. Betul sekali. Nah, ini bagaimana penanganan pola komunikasi, pola interaksi. Ini bagaimana Pak RW? Kebetulan kita ada giat 1 bulan sekali silaturahmi para ketua RT dan tokoh warga masyarakat yang kita kemas silaturahmi dan arisan. Oh, ada arisan. 1 bulan sekali. Disitulah kita sampaikan kepada para ketua RT untuk juga apa yang kita bicarakan dalam komunikasi dan silaturahmi tingkat RW disampaikan kepada warga. Ya memang ada beberapa RT yang kurang aktif, ya. Tapi kita minta kalaupun ketua RT-nya tidak aktif, pengurus RT-nya harus dan wajib hadir. Yang lainnya kan ya, ada ketua, sekretaris bendahara, KSB ini wajib hadir. Nah, untuk apa? Untuk mensosialisasikan program-program yang sudah kita canangkan. Nah, hal inilah yang paling kita utamakan. Terutama kita sangat prihatin misalnya tentang bagaimana dampak dari pemakaian narkoba. Nah, itu sangat menarik Pak. Sangat menarik dan kayaknya akan panjang bahasan kita. Biarkan yang 2 orang ini menyanyikan Merindukanmu dulu.
Biar terhibur dulu. Biar kita. terhibur dulu kita sebelum nanti kita ngomong yang serius. Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenal selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, bukan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Saat aku mencoba merubah segalanya, saat aku meratapi kekalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenal selama aku masih bisa berdepan, masih sanggup berjalan, bukan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, bukan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Kita berikan tepuk tangan untuk
untuk penghayatan yang luar biasa dari Merindu Kamun oleh Jakarta Lons Gusti. Kembali lagi dengan Pak RW 03 nih Pak Lukmanul Hakim. Siap, Bapak, Ibu. kita ngobrol tentang tadi narkoba, pencegahan atau mungkin penindakan Pak tentang narkoba di lingkungan RW 03. Kebetulan saya ini juga giat di organisasi anti narkoba, namanya Insano, Indonesia Anti Narkoba. Insano. Ya, dan di tingkat DPP saya ketua bidang advokasi dan hukum. Bapak ini banyak banget ya Iya. jabatannya. Apa sih yang nggak Bapak jabatannya nggak ada apa Pak? Yang belum Pak? Pejabat pemerintah yang nggak ada. Oh, jangan dulu Pak. Kayaknya perlu Bapak untuk di luar sepertinya Pak. Jangan masuk. Kayaknya nggak bakal jadi pejabat pemerintah. Nanti banyak pengaruhnya. Ingat, ujung-ujungnya pakai jaket kuning gitu. Asik. Nah, Jangan jadi- lah Pak. Ini amit-amit jebang bajai. mudah-mudahan enggak. Enggak. Bapak dibutuhkan untuk mengkritisi dan memperbaiki. Insya Allah, Amin. mudah-mudahan. Jadi dalam konteks partisipasi aktif ya, RW dan RT itu sangat potensial. Dan secara kebetulan juga saya menjadi salah satu pendiri gerakan RT RW yang namanya Forum RT RW DKI. Forum RT RW DKI. Menjelang pilkada masa 2017 17. ya 17 ya. 17 kemarin ya. 17 kemarin. Dan saya sekjen Forum RT RW waktu itu pertama kali. Nah, jadi saya gali terus apa yang menjadi hal khusus untuk RT RW dilakoni. Sebetulnya sangat ini sekali. Sangat sangat potensial sekali. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum anti narkoba ya, RT RW yang paling tahu warganya siapa yang jadi maaf yang jadi pecandu ya. Yang hafal ya Pak ya. Kita kenali. Dengan catatan RT RW-nya aktif, bukan hanya duduk di belakang meja keluarkan pengantar RT RW. Catatannya itu ya. Nah, jadi RT RW itu sangat potensial bisa kita kerahkan, dan saya sempat nulis surat loh waktu ke KPK khususnya ya. Oh ya? Saya sempat nulis surat ke KPK bahwa kalau mau bicara tentang penegakan hukum undang-undang anti korupsi, libatkan RT RW. Bina RT RW. Saya pernah ya. Jadi dapat juga jawaban dari KPK. Ketua Oke. KPK, Ketua ya, KPK. sebelum Firly ya. Nah, jadi inilah potensial yang sangat kita gaungkan untuk di lingkungan RW 03 kita ajak guyup pengurus RT RW-nya. Ya. Wabil khusus pengurus RW ya. Karena apa? Karena RT kadang-kadang ya ada beberapa RT yang dengan caranya sendiri ya. Ya. Nah, tapi kita pahami bahwa itulah dinamika ya. Jadi kita tidak anti terhadap perbedaan, namun dengan perbedaan itu kita mencoba untuk menggali hal yang bisa kita samakan persepsinya. Selalu saya gaungkan bahwa yang namanya lingkungan ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Betul. Itu yang selalu kita gaungkan. Nah, apa kuncinya? Guyup. Guyup, dan kita selalu menyatakan diri bahwa ini adalah amal ibadah buat kita. Betul. Ya, baik agama apapun ya. Betul. Nah, terutama wabil khusus kita sebagai agama Islam, inilah amal ibadah ini kita, amal ibadah solehah kita ya. Karena untuk lingkungan. Jadi jangan hanya dilihat bahwa amal ibadah itu sholat, puasa, dan ke masjid ya enggak ya. Tapi dengan kita beramal ibadah di lingkungan, insya Allah kita menjadi giat dan ikhlas. Amin. Ini yang paling utama kita sampaikan. Ditepukin dulu dong. Karena betul ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk itu. orang lain. Itu ada hadisnya. Itu ada. Soheh itu. Coba Pak. Soheh itu ya kan? Soheh ya. Iya. Nah, itu. Jadi inilah Pak Ketua RW. Jadi intinya guyup ya Pak. Guyup. Dan Jadi, kita setelah guyup itu kita nyatakan diri. Kita ini mewakafkan diri ke lingkungan. Kita jangan mencari sesuatu di lingkungan. Tapi kita memberikan kontribusi buat lingkungan. Salah satu contohnya yang kita lihat di lingkungan RW 03. Ya, kita bersyukur ya. Kalau kita lihat dan kawan-kawan tadi mulai masuk dari pintu gerbang ya. Ini sebetulnya fungsinya adalah taman ya.
Tadinya taman. taman. Tapi komunikasi kita dengan Pemkot, walaupun kita ditentang ya oleh Pemkot ke Pemprov juga, tapi kita sosialisasikan bahwa ini adalah kearifan lokal buat warga RW 03. Kalau tidak ada kantong parkir seperti ini, kondisi lingkungan krodit, bukan lagi sempit, krodit. Betul. Taman tetap kita tata, ya. Fungsi dari taman ini kita buat menjadi kearifan lokal. Kita sepakati bahwa ini adalah komunikasi sosial yang harus kita jaga. Memang harus punya kewajiban berkontribusi, Ya. karena kita punya perangkat kebersihan, perangkat keamanan dan lain-lainnya, dan juga menjaga dan menata lingkungan. Dan Tapi ini kesepakatan bersama ya Pak ya, bahwa ini ada lahan yang bisa diberdayakan, dioptimalkan untuk lahan parkir. lahan parkir. Membantu Pemprov juga itu Pak. Istilah DKI kan kantong parkir. Kantong parkir. Kantong parkir. Memang ada beberapa lokasi di wilayah DKI ini dikerjasamakan ya, namanya PKS, penjanjian kerjasama. Cuma dia sifatnya jadi profit, dipatok. Jadi Komersial kalau ya, Pak. dipatok, jadi harus kalau misalnya menjadi kantong parkir yang ini paling tidak iurannya 500.000 Per bulan. per bulan. Nah kita kan nggak sanggup. Ini kan ada yang ya bervariasi lah sesuai kemampuan, dan ini kita giatkan. Ini salah satu contoh dari bagaimana kita memfungsikan keguyupan itu, ya membangun kearifan lokal, menyampaikan kepada pemerintah daerah kan itu. Jadi jadi RW ini juga bukan hanya untuk warga tapi juga sebagai jembatan untuk kepada Pemprov ya Pak. Harusnya begitu. Ya idealnya seperti idealnya itu. seperti itu. Nah, kalaupun dia tidak mampu memberikan advokasi seperti itu, dia harus menggait, menggandeng kan gitu. Betul. Nah, terkadang para ketua RW nggak mau ngambil resiko ini, nggak mau. Dia bersinggungan dengan lurah aja nggak mau. Kalau saya lapang dada aja, mau bersinggungan sepanjang itu adalah aturan, nggak peduli ya. Sepanjang itu diatur, sepanjang itu ditentukan undang-undang, ya terserah mau apa kan gitu. Malah mungkin sebetulnya perangkat lurah dan camat itu yang agak sungkan mungkin sama Pak RW karena Bapak menguasai hukum dan perundang-undangan. Enggak juga. Enggak juga ya. Paling tidak komunikasi. Yang penting komunikasi. Komunikasi. Betul. Tapi alhamdulillah di lingkungan Kecamatan Pulau Gadung, Kayu Putih, komunikasi kita baik. Baik. Sehingga kalaupun warga ada urusan, ya kalau dari RW 03 insya Allah mendapat pelayanan yang cukup bagus. Ya tapi kan memang dari RT RW ini kan perangkat yang langsung sebagai garda terdepan ya Pak. Betul. Garda Ujung tombak. Ujung tombak. Ya. Jadi kelurahan ini, lurah dan camat itu turunan dari apa-apa yang menjadi program Pemprov pusat. Nah, itu nanti di TOT-kan, dibicarakan, dikomunikasikan kepada RW dan RT. Boleh ini Ya. Pak. Jadi kalau kita lihat bukan hanya program Pemprov, program nasional pun. Coba kita lihat yang namanya pemilu kada atau pemilu tingkat pusat, siapa yang fungsikan? RT RW. Betul. Membentuk apa namanya panitia pemilihan suara PPS, di mana letak kotak suara, semua perangkat RT RW. Nah inilah yang kita sampaikan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah ya. Ketika misalnya keluar instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa yang namanya RT RW tidak lagi diwajibkan diberikan hak untuk mengeluarkan surat pengantar. Nah itu kita protes sebetulnya. Ya. Protes karena instruksi Menteri Dalam Negeri ini sangat bertentangan dengan fungsi dan kewajiban, peran dan fungsi RT RW. Jadi kontroversial ya. Jadi tidak kontraproduktif. Kontraproduktif. Jadi dia tidak tidak mengkaji dulu. Ya, instruksi Menteri Dalam Negeri ini yang kalau saya tidak keliru ya, itu keluar pada masa almarhum Pak Cahyokumolo ya. Nah, saya nggak ngerti bagaimana semangatnya itu dikeluarkan ya. Padahal yang paling tahu warga kita itu adalah pengurus RT RW. Betul. Bagaimana mungkin misalnya warga bisa mengurus KTP hanya pakai online pernyataan, daftar kepada di kelurahan melalui
ini sekarang pakai perangkat satu atap itu PTSP. PTSP ya, yang mana hanya dikeluarkan oleh tetangga kanan kiri. Pernyataan bahwa betul dia adalah warga misalnya RT 01 R03 Kayu Putih. Nah ini sangat bahaya sekali saya pikir. Rentan. Sangat rentan. Terhadap penyelundupan warga-warga yang masuk di wilayah, terutama warga asing. Betul. Ya, warga asing nanti bisa saja dia bisa memasukkan dokumen ya, memanipulasi data ya. Nah ini yang sangat kita soroti juga. Jadi itu juga harusnya tuh RT RW itu kan RT terutama itu harusnya tahu siapa warganya. Harus tahu. Jadi ketika RT tidak tahu itu rentan terhadap pendadakan mungkin radikalisme, paham radikalisme kah, atau mungkin juga ya mungkin narkoba juga bisa kan, kita nggak tahu ya Pak. Betul, semua lini potensi akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di lingkungan masyarakat itu akan terjadi. Karena fungsi dan peran RT RW tadi dimatikan, dibekukan. Nah ini yang kita juga sangat berulang-ulang untuk kita sampaikan kepada tentunya melalui Pemprov ya. Ya. Itu kan ada Aspem, kita ini kan di bawah asisten pemerintahan kan. Nah ini juga kita gali dan kita sampaikan keluhan-keluhan kita. Jadi sebetulnya RT dan RW ini bukan hanya mungkin kita mikirnya ya stempel gitu ya. Betul. Misalnya tapi dengan stempel kan mau nggak mau orangnya kan menghadap Pak RT dan PRW ya, betul ya Pak ya? Itu satu. Yang kedua yang paling penting adalah kita diberikan mandat. Ya. Dalam SK kita, dalam SK yang dikeluarkan gubernur di setiap daerah, kalau daerah juga, khususnya di DKI maksud saya, kalau daerah lain itu sudah ada perda, lebih bagus lagi aturannya. Nah kita sangat sayangkan juga DKI ini belum mengeluarkan perdanya. Nah kita dukung bahwa RT RW ini harus diatur oleh perda. Mandatnya itu adalah salah satunya menegakkan semua aturan yang berlaku, mandatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Keren sebetulnya. Keren. Iya keren. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan melalui acara Jakarta Launch ini apa yang menjadi aspirasi Pak RW 03 Kelurahan Kayu Putih didengar ya Pak. Harus ada perda. Harus ada perda. Jadi dia punya kepastian hukum yang lebih tegas ya. Dan juga untuk pengrekrutan RT RW itu punya ini seleksi yang cukup ini, yang tidak asal-asalan. Fit and proper test. Semacam itu. Sehingga memang dia betul-betul yang mau mewakafkan diri untuk lingkungan. Berdedikasi dan jadinya betul-betul integritasnya dapat dijaga. Dan amanah. Nah, itu nomor satu, harus amanah. Bro, daripada ngobrol coba nyanyi dulu bro, tolong. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Oh, mengapa aku begini bila berani dekat denganmu? Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Nama yang selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku.
Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat hingga akhirnya aku mampu katakan padamu, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Nama yang selalu ku sebut dalam doa, mungkinkah dia tahu cinta yang ku mau? Oh, oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Maukah kau dengan aku? Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang? Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, nggak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok.
Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Kembali lagi bersama Jakarta Lounge Gerebek Kampung. Pak, kita ngobrol lagi nih Pak tentang yang tadi nih Pak, tentang pendataan. Nah, menarik ini sebetulnya Pak, bahwa RT dan RW ini jadi garda terdepan, tulang punggung, ujung tombak. Boleh mungkin? Ya. Cukup. Jadi memang kalau kita mau mengidealkan perangkat perundangan supaya bagaimana ini menjadi efektif dalam proses penegakan hukumnya, pemerintah harusnya melibatkan partisipasi aktif dari para pemangku amanah di wilayah RT dan RW. Kan gitu. Kalau di tingkat kelurahan itu terkadang hanya sebatas sampai di kasih-kasihnya. Kan gitu. Kalau ini menyangkut kepada gerakan bottom up yang kita bicara dari bawah, ya RT RW dilibatkan. Nah, lalu yang harus dibenahi adalah bagaimana pengrekrutan RT RW ini menjadi bagus, menjadi baik. Ya tadi memang usulannya ada semacam fit and proper test. Layak tidaknya dia memangku amanah sebagai jabatan RT RW. Nah, terkadang di lingkungan tertentu warganya pada sibuk dan dia tidak banyak untuk beraktivitas sehingga sembarang Itulah yang tunjuk aja. dipilih. Sembarang tunjuk ya kan? Itu yang dipilih. Siapa yang mau? Nah, ini yang begini yang akhirnya menjadi berantakan semua. Nah, sebetulnya kalau memang mau RT RW itu diberi apresiasi ya, diberikan dana kehormatan bukanlah operasional, lalu pengrekrutannya itu dibenahi. Dia ada fit and proper test, ya minimal mendekati operasionalnya itu UMP. Minimal. Bukan operasional. Kalau sekarang kan operasional, kan? Nah, operasional juga ada perlu catatan-catatan sehingga orang malas sebetulnya jadi RT RW itu. Nah, tapi kalau itu diganti dengan uang kehormatan, lalu peraturannya dibuat perda, lalu dibuat serigit mungkin untuk orang menjadi profesional menjadi RT RW. Nah, itu insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah itu sudah teratasi semua sebetulnya. Jadi ada tupoksinya untuk Ada RT tupoksi. dan RW. Bukan berarti kita memberikan beban yang banyak buat RT RW. Ya. Sifatnya kan hanya koordinasi. Betul. Koordinasi aktif. Makanya istilah kami di sini adanya komunikasi dua arah. Kalau tidak ada terjalin komunikasi dua arah, semua apa yang menjadi giat kita akan macet. Betul. Ya, jadi kita himbau komunikasi dua arah. Jadi komunikasi dua arah itu antara RT, RW dan juga warga tentunya Pak. Warga terutama. Jadi warga juga bukan cuma ya udah normatif aja deh. Warga cuma pasif. Warga ya. pasif. Karena kriminalitas baik tentang penyalahan, penggunaan narkoba, kalau warganya sendiri nggak mau acu, itu akan terjadi di mana-mana ya. Dan Warganya itu nanti takut. yang menjadi efek negatifnya juga kan kena ke warga semuanya, betul bukan Pak? Semuanya kena. Semua, apalagi misalnya ada fenomena pergaulan bebas ya. Nah, apalagi yang pergaulan yang tidak yang abnormal yang sekarang ini banyak yang pro kontra tentang LGBT. Di luar kewajaran. Nah, di luar kewajaran. Nah, itu kita ini betul di lingkungan kita. Jangan sampai ya masuk ke wilayah kita gitu. Amit-amit sih ya, Pak. bukannya kita melakukan pelanggaran HAM terhadap perilaku mereka, tapi kita tidak menerima ya. Tetap normatif yang kita jaga. Normatif yang kita jaga. Dan itu biasanya terjadi kalau lingkungan banyak kos-kosan sih Pak. Nah di sini gimana Pak? Di sini memang banyak juga warga kita kos-kosan. Untuk itu kita minta dan himbau kepada RT-RT. Kebetulan kita ada grup RT, RW ya, pengurus-pengurus, tokoh warga masyarakat untuk selalu mendata. Jadi mendata tiap warganya yang punya warga kos. KTP tinggalkan dari mana? Ya karena alhamdulillah dengan giat seperti itu banyak hal-hal kejadian-kejadian yang bisa diantisipasi. Ya bisa diantisipasi. Misalnya ada
gangguan kriminalitas, ada misalnya gangguan-gangguan yang di luar kenormalan, cepat terdeteksi. Ya, mungkin rasanya kalau warga juga rasanya mungkin ada ketidaknyamanan tanda kutip dari mereka untuk pointers yang dicanangkan sama RT RW di lingkungan sini, tapi kan demi kenyamanan bersama dan keamanan bersama, betul Pak? Sangat betul. Nah, jadi kita berharap bahwa warga, baik pengurus RT juga khususnya, jangan gerah dengan apa yang kita buat giat. Itu yang paling kita sampaikan ya, poin utamanya. Jadi tetap jangan bosan. Jangan bosan, karena kita ikhlas, ini adalah bagian dari ibadah. Betul, amin. Tepuk tangan dong teman-teman. Dan Pak, closing statement Pak, harapan Bapak dan juga himbauan Bapak untuk lingkungan RW 03 Kelurahan Kayu Putih. Ya, terima kasih. Kami menghimbau baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk memberikan peranan aktif dari ketua RT dan ketua RW ini dalam sebuah aturan ya. Kalau misalnya di pemerintahan pusat itu ada instruksi Menteri Dalam Negeri yang khusus membahas tentang peran fungsi dari RT RW. Lalu diturunkan menjadi perda di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan tingkat kota. Sehingga warga masyarakat itu paham terhadap fungsi RT RW itu. Itu poin penting yang untuk kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Dan lalu kita juga sampaikan kepada kawan-kawan pengurus RT RW yang ada, kita jangan khawatir takut rugi ya, bahwa menjadi pengurus RT RW itu adalah bagian dari amal ibadah. Karena kita mewakafkan diri untuk beribadah sosial di tingkat lingkungan. Ibadah itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di gereja, dan tidak hanya di tempat-tempat rumah ibadah, tapi di lingkungan adalah bagian dari ibadah kita. Mungkin itu. Amin, terima kasih Pak RW. Semoga sehat selalu, sukses, amin. Apa yang dicanangkan tentang Perda lingkungan ini segera mendapat respon positif dari Pemprov dan pemerintah pusat. Ya. Baiklah, Prahara Cinta. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, dunia seolah akan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat, oh dirimu, ini kau namanya. Bisa sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi yang aku malu padamu. Pada dirimu, aku malu, aku malu, aku malu. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang pada diriku, kasihku. Masih banyak lagi rayuanmu, ini kau namanya. Bisa sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu.
pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu. Aku malu, aku malu, aku malu pada dirimu. Aku malu, aku malu, aku malu, aku malu. Kita tadi perlu menjelaskan siapa kita, karena untuk orang yang mencintai kita tidak membutuhkan itu, tetapi orang yang membenci kita tidak akan percaya penjelasan kita. Demikianlah Jakarta Lounge Gerbek Kampung bersama JKN Mobile pada hari ini. Kita akan bertemu pada episode berikutnya. Tetap sehat, semangat, dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.